Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, hari ini kita belajar matematika. Materinya masih sama, yaitu tentang operasi pecahan ya. Namun kita sekarang naik tingkatan. Kalau kemarin kan kita belajar tentang penjumlahan pecahan, sekarang kita belajar pengurangan pecahan ya. Nah, caranya juga sama seperti penjumlahan pecahan, hanya saja beda di simbolnya ya. Kalau kemarin ditambah, sekarang dikurang. Nah, perhatikan sekarang kita belajar pengurangan pecahan jika penyebutnya sama ya. Nah, ibu kasih contoh. Contoh misalkan di sini 18 per 7 dikurang 9 per 7. Nah, caranya sama seperti penjumlahan kemarin ya. Pembilangnya saja yang dikurangkan ya, penyebutnya tetap ya. Penyebutnya berarti tetap 7. Nah, ini dikurangkan 18 dikurang 9 sama dengan 9 per 7 ya. Lalu ibu kasih contoh lagi di sini, misalkan 23 per 3 dikurang 14 per 3. Jadi caranya sama ya, penyebutnya tetap yaitu 3, pembilangnya kita kurangkan ya. 23 dikurang 14 berarti sama dengan 11 ya. Sama dengan 9 per 3 ya. Nah, kalau penyebutnya sama, kita hanya mengurangkan pembilangnya saja. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya, berarti boleh disederhanakan. 9 per 3 sama-sama bisa dibagi 3, berarti sederhanakan menjadi 3 per 1 atau 3 ya. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita lanjut pengurangan pecahan jika penyebutnya berbeda ya. Untuk pengerjaannya sama, ada 2 metode, yaitu dengan metode KPK atau metode perkalian silang ya. Contohnya yang pertama kita bahas dulu dengan menggunakan metode KPK ya. Nah, contohnya misalkan di sini 3 per 4 dikurang 1 per 2 ya. Nah, ini kan penyebutnya berbeda ya. Nah, kalau penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Kalau tidak disamakan, dia tidak bisa dioperasikan ya, tidak bisa dikurang. Nah, karena ini pakai metode KPK, berarti kita cari KPK dari 4 dan 2 ya. Carinya dengan kelipatan ya. Kelipatan 4 dan 2 berarti kelipatan 4 16 4 8 12 16 20 24 dan seterusnya ya. Lalu kelipatan 2 ada 2 4 6 8 10 12 dan seterusnya. Nah, berarti mencari KPK-nya kita cari angka yang sama dari 2 kelipatan ini ya. Angka yang sama ada berapa saja? Ada 4 ya, lalu 8 dan 12 ya. Nah, di sini ada 3 angka yang sama. Nah, karena di sini KPK kelipatan persekutuan terkecil, berarti kita ambil angka yang paling kecil. Nah, angka yang paling kecil dari ketiga angka ini yang mana? 4 ya, berarti KPK-nya adalah 4. Berarti kita dapat penyebutnya per 4. Nah, ini baru penyebutnya saja. Bagaimana pembilangnya? Nah, cara menentukan pembilangnya berarti penyebut dibagi penyebut ya. Pecahan yang pertama untuk pecahan yang pertama, pecahan yang kedua dengan pecahan yang kedua ya. Nah, penyebut dibagi penyebut berarti 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, 1 dikali pembilangnya. 1 dikali 3 sama dengan 3. Tulis di sini 3. Dapat pembilangnya 3. Nah, lalu yang ini, pecahan yang kedua. Dengan yang kedua, 4 dibagi 2. Ya, sama dengan 2. Nah, 2 dikali 1. 2 kali 1 berapa? 2.
2. Nah, didapat pembilangnya 2. Nah, setelah penyebutnya sama, baru kita bisa kurangkan. Ya, berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1/4. Nah, didapat hasilnya seperti ini. Ya, sampai sini paham? Ya, sekarang kita lanjut mengurangkan pecahan dengan penyebut yang berbeda ya, dengan menggunakan metode perkalian. Ya, sekarang kita lanjut yaitu dengan menggunakan metode perkalian silang. Ya, contohnya di sini 8/7 dikurang 4/6. Berarti ini kita kalikan ya, penyebut dikali penyebut. Jadi 7 dikali 6. Nah, lalu kita kalikan silang. Mulainya dari sini dulu ya. 8 dikali 6 dikurang 7 dikali 4. Ya, berarti sama dengan 48 dikurang 28/42 sama dengan 20/42. Nah, hasilnya kan 20/42. Kalau bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan ya. Nah, ini kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. Ya, berarti hasilnya 10/21. Kalau disederhanakan berarti dibagi ya, bukan dikali. Nah, lalu contoh yang kedua, 9/5 dikurang 4/7. Caranya sama, penyebut dikali penyebut. Ya, berarti 5 dikali 7. Nah, lalu ini 9 dikali 7 kurang 5 dikali 4. Ya, ini sama dengan 63 dikurang 20/35 sama dengan 43/35. Nah, ini kan nggak bisa disederhanakan ya, berarti ini sudah bentuk sederhana. Hasilnya sampai sini saja juga nggak apa-apa ya. Nah, sekian. Kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan tugas yang ibu berikan ya. Sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.